Oke, shalom. Selamat sore menjelang petang. Oke, perkenalkan nama saya Christine, saya dari Batam. Pertama-tama mengucapkan syukur, terima kasih sama Tuhan sudah diberikan kesempatan oleh Global Chain Prayer Group. Shalom, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Nah, kita akan masuk di dalam ibadah. Saya di sini nggak sendiri, ditemenin sama Jerry. Shalom Jerry, perkenalkan. Nah, ini anak saya Jerry, dia yang akan membantu kita. Shalom. Untuk pujian. Shalom, nama saya Jerry, saya dari Batam dan bersama mama saya yang bernama Christine. Saya akan membawakan pujian penyembahan yang berjudul Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Haleluya. Oke, kita akan mulai langsung ibadah. Kita mau mengundang hadirat Tuhan. Kita undang Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Kita bersyukur hari ini karena kasih Tuhan yang luar biasa. Kita boleh ada. Mari kita siapkan hati kita masing-masing. Kita memberikan sesuatu yang terindah bagi Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Kita akan angkat pujian, masuk ruang Maha Kudusnya. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Haleluya, kita mau undang Tuhan sore hari ini masuk dalam kehidupan kita. Kita mau katakan kepada Tuhan, masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Terima kasih darah-Mu tercurah Tuhan. Masuk Dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Katakan kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Haleluya. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Mari kita undang Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus. Kita hadirin Tuhan saat ini. Kita izinkan Tuhan saat ini menguasai hidup kita. Haleluya. masuk dengan hati Terima kasih Tuhan. Haleluya. menyembah yang Maha Kuasa. Haleluya, Yesus Tuhan. Ku menyembah-Mu, Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah
Mari kita akan sama-sama berdoa. Kita akan sama-sama di hadapan Tuhan saat ini. Kita angkat tangan kita sebagai tanda bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita hanya bisa hidup karena kasih dan pertolongan Tuhan. Mari kita undang Tuhan Yesus masuk dalam kehidupan kita. Bapa di dalam surga, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan yang ada di Global Chain Prayer Group, yang saat ini Tuhan anak-anak-Mu ikut bersama-sama kami beribadah Tuhan di tempat yang Tuhan sudah sediakan, supaya kami lebih dekat akan Tuhan, supaya kami mengetahui apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, Kau yang memimpin acara ini dari awal hingga akhirnya, supaya Tuhan nama-Mu dipermuliakan, supaya kami lebih semakin hari semakin dekat akan Engkau Tuhan, semakin hari boleh semakin melekat akan Engkau, sehingga kami tidak akan khawatir, sehingga kami tidak akan takut apapun, walaupun apapun yang terjadi di hadapan kami, tetapi Engkau tetap menopang kami. Untuk itu kami saat ini mohon pengurapan-Mu, mohon anggur baru-Mu tercurah bagi kami semuanya, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Oke, kita akan memuji Tuhan ya. Kita angkat pujian, satu pujian, anggur baru tercurah. Kita mau praise dulu ya. Kita mau bersuka cita. Amin. Haleluya. Kita bersyukur ya. Luar biasa hari ini. Excited sama Tuhan. Amin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita undang Tuhan. Haleluya. Umat pilihannya. Yes, haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, memulihkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya dengan kuasanya. Amin, haleluya. Kita mau bersuka cita untuk Tuhan, untuk kebaikannya yang luar biasa. Haleluya. Ada kuasa di dalam pujian saudara. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Amin. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan
kuasanya. Haleluya. Nur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi Amin. umatnya, Nyata kuasanya. Haleluya. Nyata kuasanya. sekali lagi nyata kuasanya, Nyata kuasanya. Haleluya. Sudah berkeringat. Wow. Luar biasa. Haleluya. Haleluya, luar biasa. Di dalam pujian ada kuasa yang luar biasa. Kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mau dengar kebenaran akan firman Tuhan. Dan yang bergabung dengan kita jangan pergi kemana-mana, karena firman itu yang akan menguatkan kita. Kita sekarang banyak hal yang kita hadapi, kita perlu Tuhan. Ya, kita perlu cari Tuhan supaya kita beroleh kekuatan, supaya kita mendapatkan pembaharuan dari Tuhan, supaya kita tidak terhilang. Oke, kita angkat pujian satu kali, lalu kita akan sharing firman Tuhan, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan angkat pujian seperti rusa yang haus. Haleluya. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Kita katakan apa yang menjadi curahan hati kita kepada Tuhan. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau, haleluya, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi darimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi, untuk lebih dekat lagi padamu. Haleluya. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, Yesus Tuhan. Seperti rusa yang merindukan air, demikianlah hati kami Tuhan, haus akan kebenaran-Mu, supaya kami beroleh kekuatan, supaya kami mengerti akan apa yang Kau kehendaki dalam setiap kami. Mari kita angkat. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau,
saat sore hari ini Tuhan. Kami mau dengar akan kebenaran firman-Mu. Kami mau dengar akan isi hati-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya Tuhan hidup kami boleh terarah. Supaya Tuhan kami boleh melekat kepada-Mu Tuhan. Dan supaya kami mengetahui jalan-jalan yang Tuhan kehendaki untuk setiap kami. Supaya kami kuat di dalam segala hal yang terjadi. Terutama di tengah dunia yang saat ini bergelora Tuhan. Banyak kabar-kabar yang menggentarkan Tuhan. Tetapi karena kami melekat, kami mendengar akan firman-Mu, akan suara hati-Mu, kami boleh dikuatkan. Sampai akhirnya kami akan kembali lagi kepadamu. Untuk itu Tuhan kami berdoa saat ini buat teman-teman kami, saudara-saudara kami yang menyaksikan acara di Global Giant Prayer Group. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan firman ini boleh menjadi kekuatan, menjadi benih yang subur. Sehingga Tuhan bukan hanya kami menjadi pendengar saja, tetapi kami bisa melakukan karena Engkau Allah yang akan memampukan kami, karena Engkau Allah yang di depan kami. Untuk itu Bapa, kami mau berdoa saat ini di dalam nama Yesus. Engkau campur tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Ini mau dengar dulu kesaksian ya. Ini kesaksian si Jerry ya. Oke. Halo semua, nama saya Jerry. Saya anak pertama dari mama. Saya tinggal di Batam. Cerita saya pada tahun 2003 saya diculik oleh pelakor. Saya memanggilnya Sebentar ya, ada gangguan bentar. Sebentar. Oke, sorry tadi ada gangguan sebentar ya. Tapi udah. Oke, maaf. Saya pada tahun 2003 saya dicuri ya. Sebelum saya mengerti, saya memanggil kasarnya istilahnya pelakor, karena dia yang memisahkan orang tua saya, terpisah mama kandung dan papa kandung saya selama 16 tahun. Berikut sebagian kesaksian akan diceritakan oleh mama saya yang bernama Christine. Oke, Mama. Oke, itu sekilas ya. Nanti karena kita dibatasi oleh waktu, jadi kita sebagian tadi mendengarkan bahwa Jerry terpisah dari saya dari tahun 2003. Jadi anak saya pertama ini hilang tahun 2003. Jadi Tuhan pertemukan tahun 2020, 16 tahun. Wow, luar biasa. Sangat-sangat lama. Ya, sangat-sangat lama, tetapi itu adalah proses, ya, proses Tuhan. Ya. Terutama di dalam Efesus 6 ayat 12. Kita mengupas firman Tuhan dan kita nanti sambil masuk dalam kesaksian. Efesus 6 ayat 12 yang mengatakan, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apapun yang kita hadapi, masalah apapun, seberat apapun, sebenarnya Tuhan izinkan. Kenapa Tuhan izinkan? Tuhan ingin melihat bagaimana kesetiaan kita. Apakah dengan masalah itu kita pergi atau lari? Atau menyerah? Sudah, saya menghadapi masalah, saya nggak mau ke Tuhan. Udah, saya mau kembali ke jalan yang lama. Ya, jadi ikut Tuhan Yesus itu bukan sesuatu hal yang mudah. Kita harus pikul salib. Pikul salib itu berkata tentang beban hidup kita, masalah kita hari-hari. Kita harus pikul itu. Kalau kita sudah menang,
kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Sebagaimana firman Tuhan katakan Efesus 6 ayat 12, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Jadi lawan kita itu bukan manusia, tetapi roh-roh penghulu-penghulu di udara yang tidak kelihatan, yang masuk dalam diri manusia, sehingga pikiran manusia berubah, kesetiaannya sama Tuhan berubah, yang membuat kasihnya jadi pudar. Saya bisa bertahan dari 2003 sendiri bersama anak saya yang bernama Yonatan. 2003 kami masuk dalam pernikahan. Saya menikah tahun 2000. Saya menikah tahun 1996, ya, 1996. Saya menghadapi badai pernikahan di usia pernikahan 7 tahun. Saya menghadapi sesuatu yang sangat-sangat berat. Tahun 2003 kami mempunyai pernikahan yang tidak pernah diduga sebelumnya. Semua orang pasti menginginkan pernikahan yang mulus, yang lancar, yang sampai tua. Itu adalah keinginan kita. Tetapi keinginan Tuhan lain. Tuhan lebih tahu rencana-rencana yang baik untuk kita. Buktinya apa, saudara? Saat saya pergi kerja, saya pulang dari pekerjaan, lihat tempat saya tinggal semua kosong, baju-baju anak saya, baju suami saya kosong semua. Tahun 2003. Saudara, kalau menjadi saya pasti berat. Apa yang saudara lakukan? Satu, kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Sekali lagi katakan, manusia sebatas solusi, memberikan, oh begini ya begini. Tetapi Tuhan lebih dari itu. Jadi waktu Yeri, ya, saya ceritakan kronologis kejadiannya. Kami pernikahan selama 7 tahun, ya, suami istri rukun, tidak ada apa-apa, ya, tidak ada berantem, cuma ada masuk pihak ketiga. Kami menikah, suami saya bukan asli dari Kristen, dia dari Buddha. Dia masuk Buddha, dia nikah masuk ke agama saya Kristen, dia dibaptis. Nah, masuk dalam 7 tahun pernikahan, kami sudah dikaruniakan 2 anak. Yang pertama Jerry, ini anak pertama, ya. Ini Jeremy, anak pertama. Yang kedua adalah Yonatan. Ya, Yonatan sekarang ada di SPN. Ya. Jadi usia pernikahan, waktu dia usia 6 tahun, adiknya 3 bulan, disitulah saya digoncang. Digoncang sangat luar biasa. Saya sudah pernah laporkan perempuan itu ke polisi. Saya sudah bilang, karena dia orang Kristen juga. Dia orang Kristen juga, saya bilang, dia sudah punya suami. Cari laki-laki yang lain yang bisa melindungi dan menjaga kamu. Dia bilang, enggak, saya sudah cinta, katanya. Wow, luar biasa. Dan akhirnya apa yang terjadi? Saya bisa keep, saya bisa simpan mau saya. Tuhan jangan. Mau saya, suami gak pergi, anak gak pergi. Mau saya, itu mau saya. Tetapi Tuhan lain. Waktu itu Tuhan berkata lain. Dua-duanya hilang. Saat saya pergi kerja, pulang gak ada orang. Sampai ibu kos bilang sama saya, Bu, jangan tutup pintu, takut bunuh diri, takut mati. Bu, jangan. Saya bilang, Ibu nggak usah takut, saya nggak akan bunuh diri kok. Aku bilang gitu. Tapi sebagai kita manusia adalah terbatas. Kita manusia terbatas, masih penuh dengan air mata. Apa yang saya bilang sama Tuhan? Tuhan, manusia boleh meninggalkan saya, tetapi Engkau tidak akan meninggalkan saya. Kita buka di dalam Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Jadi kalau kita di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Ya, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kita di dalam Tuhan, kita bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang saya lakukan selama 2003, saya
hanya berdoa. Bukan hanya berdoa saja, tetapi saya pernah share di Facebook, saya mencari di mana suami dan anak saya berada. Karena selama 2003 itu saya kehilangan kontak sama sekali. Ya, jadi pergi begitu saja. Ya. Saya cuma bisa berlutut berdoa dan membaca firman Tuhan. Supaya firman itu tetap menguatkan saya, tetap meneguhkan saya. Dan saya hidup dengan anak nomor 2, yaitu Jonathan, dari usia 3 bulan. Saya sendiri. Sampai sekarang pun saya sendiri tidak menikah. Karena saya lebih taat dengan Tuhan daripada dengan manusia. Saya pernah bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau anak saya ketemu, saya akan menyerahkan hidup saya sama Tuhan. Itu ikrar saya. Tahun 2003 itu ikrar saya. Saya ingin berbagi bagaimana hidup dengan Tuhan, bagaimana pengalaman dengan Tuhan itu sangat luar biasa. Ya, saudara. Tuhan itu inginkan bukan hanya jadi pendengar, tetapi bisa enggak kita melakukan firman? Kita setia enggak sama Tuhan? Kalau yang enggak setia banyak, ya. Banyak orang enggak setia, tapi yang setia 1001. Saudara bisa bayangkan 16 tahun saya sendiri. Anak usia 3 bulan saya bekerja demi anak ini bisa hidup. Saya tidak ada punya harta, saudara. Harta saya waktu itu adalah anak kandung saya, yaitu Jonathan. Yang satu-satunya anak yang saya pegang. Saya kerja, saudara. Saya bawa kemana-mana Jonathan. Saya kerja dulu di notaris Sigit Sumantri. Terus bukan hanya itu, saya juga ikut kerja dengan konsultan perpajakan. Bukan hanya itu, saya kerja di perusahaan PT Engyak Plastronik. Saya dipilih sebagai QC, Quality Control. Sampai 1 minggu waktu di PT Engyak itu saya nggak masuk, saudara. Tapi mereka tahu permasalahannya. Akhirnya tetap diizinkan masuk kerja. Saya tetap bekerja. Dan dari hasil pekerjaan itu, saya bisa menghidupi anak saya. Kita mau minta tolong siapa, saudara? Manusia terbatas, ya. Manusia terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Sebagaimana firman yang kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 5, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Kita adalah ranting-ranting Tuhan. Pokoknya itu siapa? Tuhan Yesus. Dan Tuhan bilang, barang siapa tinggal di dalam aku, di dalam Tuhan, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, sangat luar biasa, saudara, perjalanan hidup saya. Tuhan itu sangat luar biasa. Ya, jadi bagi teman-teman, saudara-saudara yang mendengarkan, jangan berputus asa. Ya. Kita bisa menangis kok. Tuhan itu hidup, kita nggak bisa melihat. Di mana sih Tuhan? Aku nggak kelihatan nih. Kok katanya Tuhan itu bisa tolong? Buktinya mana? Banyak orang berkata kayak gitu. Orang selalu berkata, buktikan dulu baru aku percaya. Jangan seperti Thomas, saudara. Waktu tangan Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus datang, kalau memang kau Tuhan Yesus, masukkan tanganmu. Ya. Jadi Tuhan menginginkan kita hidup untuk bisa mengalami firman itu. Kita baca lagi di dalam Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Jadi Tuhan bilang loh, minta. Apa yang kamu inginkan dalam hidup ini? Apa? Ya, apa yang kamu inginkan? Satu, saya bilang sama Tuhan, saya ingin berjumpa anak kandung saya, yaitu anak saya pertama Yeremi, Tuhan. Saya tidak lebih. Mungkin di sini ada yang dari GPI Tabga, mereka tahu bagaimana saya seorang penjaga menara. Saya lebih intim dengan Tuhan. Karena bagi saya di dalam Tuhan saya lebih tenang. Dalam Tuhan saya lebih bahagia.
Lebih baik saya diam, menunggu dan menantikan Tuhan, menantikan janji Tuhan. 16 tahun loh saudara, bukan 1 bulan atau 2 bulan, 16 tahun. Lama. Dan saya nggak merasa ya, kok bisa lama saya nggak menikah ya, gitu. Saya nggak merasa seperti itu. Akhirnya saudara, ini anak saya Yeremi, ketemunya melalui adiknya. Adiknya sekarang sudah usia 19 tahun. 19 tahun. Dia mencari keberadaan abangnya. Nah, keberadaan abangnya di mana? Simpel saudara, ternyata kalau sudah waktunya Tuhan, ya, kalau sudah waktunya Tuhan, semuanya simpel, nggak ada susah, ya. Akhirnya melalui adiknya itu, dan saya waktu itu pergi juga masih di daerah Batam, dapat nomor kontaknya si Jerry. Karena ini luar biasa susahnya saudara, 16 tahun coba, 16 tahun. Nah kebetulan saudara, sebelum Yeremi ketemu, adiknya buka perusahaan yang namanya PT Sentral Jasa Indo Pasifik. Dia baru buka tahun 2020 juga, ya. Adiknya ini luar biasa Tuhan pakai. Jonathan ini luar biasa Tuhan pakai. Dia memang nggak ada pendidikan secara tinggi ya, tetapi Tuhan kasih kelebihan dia, ya. Tuhan kasih kelebihan. Kelebihannya apa? Semua komputer tahu, ya. Soal IT tahu, ya. Apa yang nggak tahu? Pernah ada Pak Reginoto, dia punya usahanya itu website, ya. Ini kesaksian yang luar biasa, pengalaman yang luar biasa yang saya alami sama Tuhan. Website itu kena hack. Nah, waktu itu usia Jonathan masih 10 tahun. Dia bilang, "Jon, tolong cek gimana cara bukanya," katanya. Bisa, saudara. Anak usia 10 tahun udah lebih kepandaiannya dibanding IT. Kok bisa gitu? Ya semua bisa. Seperti Tuhan katakan di dalam Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal, jadi kita kuncinya harus tinggal dulu di dalam Tuhan. Kita harus tinggal dulu. Kita harus buka hati, terima Tuhan, masuk dalam hati kita dan menguasai hidup kita. Itu kuncinya yang pertama. Kalau ingin apa yang kita minta, Tuhan kabulkan. Ya. Bagi manusia sangat mustahil gitu. Bagi manusia sangat mustahil 16 tahun bisa jumpa. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan patahkan segala rancangan-rancangan manusia, rancangan-rancangan iblis. Ya. Apa rancangan iblis itu? Kita buka di dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku itu siapa? Tuhan datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, amin. Yohanes 10 ayat 10. Jadi kuncinya kita harus tinggal di dalam Tuhan, kita buka hati. Ya mungkin ada teman-teman yang belum terima Tuhan, ya. Kita belajar buka hati. Caranya gimana? Sedikit saya mau bagikan sesuatu ya. Tuhan Yesus itu datang tidak membawa agama loh saudara, benar. Tuhan Yesus itu datang ingin menyelamatkan. Tujuan Tuhan itu baik. Tuhan tujuannya menyelamatkan manusia yang jatuh di dalam dosa, ya, yang kehilangan arah. Jadi Tuhan Yesus itu nggak bawa agama, ya. Siapapun boleh masuk asal mau buka hati dan percaya. Kristen itu adalah suatu wadah, seperti kita butuh rumah. Nah, supaya kita terarah, supaya kita bisa digembalakan, supaya kita bisa dituntun, kita butuh sebuah rumah perlindungan, yaitu gereja. Jadi buat teman-teman atau saudara-saudara yang kekasih yang menyaksikan siaran ini, ya, saya membagikan sedikit. Manusia dimanapun gak akan bisa tolong saudara. Tetapi kalau kamu menangis dan menjerit di hadapan Tuhan, Tuhan akan tolong. Kalau Tuhan sanggup tolong saya, ya, Tuhan juga yang sama sanggup tolong saudara. Apa yang menjadi beban saudara saat ini? Permasalahankah? Sakit penyakitkah? Atau apapun yang terjadi, ingat, 16 tahun loh saudara, bukan 1 tahun, 2 tahun.
Kami sesuatu yang dicuri oleh iblis, yaitu anak kami sendiri, dikembalikan, ya, utuh, saudara. Nah, nanti season di Global Women Day nanti dia akan cerita kronologisnya secara lengkap, ya. Ini karena kita ada season kedua. Season keduanya nanti tanggal 17 hari Sabtu. Dia akan kesaksian secara lengkap. Sekarang kita hanya cuplik sebagian saja, ya, ceritanya, ya. Ini saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya. Waktu hilang sudah, kalau kita nggak berdoa, dia sudah hilang nyawanya, habis. Karena apa, saudara? Yang saya hadapi itu kuasa gelap, yaitu pencuri, ya, penghulu darah yang masuk dalam pikiran hati manusia sehingga berbuat jahat, ya. Jadi lawan kita bukan manusia, lawan kita itu iblis. Tuhan keras menegur orang. Ada orang yang sudah bebal, ya, ditegur, "Hei kamu, ular beludak," katanya. Ya, Tuhan sendiri pernah marah, apalagi kita sebagai manusia. Tapi kita ingat, kita bukan melawan manusia, tapi kita melawan kuasa-kuasa kegelapan itu. Makanya kita bersyukur yang sudah terima Yesus, ya, harus semakin kuat, ya. Tuhan Yesus itu hidup, dia tidak mati. Dia ada sampai sekarang. Dia banyak hal yang dia bisa kerjakan, ya. Saya bisa sampai saat ini ada pertolongan Tuhan. Saya masih bisa bersuara hari ini karena pertolongan Tuhan, ya. Dan juga pertolongan Tuhan ada dalam Jerry. Makanya kemarin kita sharing ke Global Chain Group, ya, Revival. Bantu doa untuk Jeremy dan Jonathan supaya dipakai Tuhan. Kenapa? Saya tahu dua anak ini Tuhan akan pakai luar biasa, ya. Tuhan akan pakai luar biasa. Jadi buat teman-teman, saudara-saudara yang kekasih, apa yang dicuri saat ini sama setan, ya, sama iblis, musuh kita yang nggak kelihatan, ya, penghulu-penghulu roh dunia. Jangan salah, saudara. Dunia ini dikuasai oleh kegelapan. Karena ada kemurahan, ada orang-orang yang masih berdoa. Makanya dunia ini masih ada. Kalau enggak sudah lenyap, ya, dunia ini lenyap. Dan kita juga nggak tahu hari ini atau hari esok apa yang terjadi. Tapi tengok apa yang terjadi di NTT, ya, kabar-kabar yang sangat-sangat mencengangkan dan menggentarkan, saudara. Ya. Tapi kalau kita tetap melekat sama Tuhan, diluputkan. Jangan salah, saudara. Saya pergi ke Bangka, waktu sebelum saya pergi ke Bangka untuk ngurus dokumen anak saya, itu ada satu orang cerita di kapal, "Bu, Ibu sebelum berangkat itu gelombangnya tinggi sekali," katanya. "Tapi kok aneh ya, Ibu pergi naik kapal." Saya naik kapal, saudara. Banyak kesaksian saya sama Tuhan. "Kok Ibu pergi naik kapal kok nggak ada apa-apa ya," katanya. "Kok cuacanya kok bagus ya? Gimana kok bisa gitu?" katanya. Saya bilang, kalau kita melekat sama Tuhan, kita diluputkan. Makanya kita jangan lepaskan keselamatan itu, saudara-saudara. Keselamatan itu harus tetap kita keep, ya. Banyak hal yang kita tidak tahu, ya. Banyak rahasia Tuhan yang mau Tuhan tunjukkan. Asal kita mau setia, pertama. Dan kedua, kita mau taat akan firman Tuhan. Jadi kalau firman itu, saudara, firman itu hidup jadi manusia. Kita bisa melawan kegelapan dari firman. Jangan salah, saudara. Kalau kita nggak pernah baca firman, kita kurang akan firman, kita gampang diserang, ya. Kita gampang gini, nah, ya. Tapi kalau kita ada firman dalam hidup kita, kita akan selalu gini. Amin. Amin. Ya. Jadi sebelum kita tutup sharing kita hari ini, ya, untuk kelanjutannya nanti ikuti tanggal 17, ya, Prayer Woman. Nanti kita ikutin, ya. Dan sebentar saya mau berbagi kesaksian saya sebentar. Kesaksian saya pada tahun 2003, saya hidup cukup susah
tidak seperti kebanyakan orang, tapi saya bersyukur kepada Tuhan saya masih ada hari ini. Saya masih bisa berjumpa dengan mama. Sekian puluhan tahun saya terpisah. Semua berkat doa mama. Saya dulu kecil sering dikompor-komporin hal negatif tentang mama. Mama sudah nikah, anaknya 4, dan banyak hal-hal yang membuat saya itu tidak mencari mama saya sendiri, membuat saya itu menyerah. Tetapi karena pertolongan Tuhan sekarang, saya tahu semua saya tidak menyerah. Dan apa yang dikatakan mereka itu tidak benar. Semua saya tahu kesaksian mama dulu sama papa yang diceritakan. Saya sedih. Pengorbanan mama yang begitu hebat buat anaknya sekian tahun tidak seperti kebanyakan wanita di luar sana. Tapi saya percaya siapapun yang mengandalkan Tuhan, hidupnya akan diberkati, hidupnya akan ditolong. Amin. Amin. Setelah saya beranjak puluhan tahun, tamat sekolah, saya bekerja. Itu pun saya mencari uang untuk orang tua saya, papa kandung. Saya ikhlas kasih papa saya untuk kebutuhan biar tidak kekurangan. Dan saya berdoa untuk mereka supaya mereka diberi kesehatan, terutama untuk papa kandung saya yang sekarang masih dibelenggu oleh kuasa gelap. Saya berdoa sama mama, semoga papa disadarkan suatu saat nanti dan tahu di sini ada mama kandung sama adik yang menunggu. Saya cukup percaya sama Tuhan, semua indah pada waktunya. Semua proses saya yang lewati, semua ada maksud Tuhan untuk saya, mama, dan juga adik. Maksud Tuhan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oke, Ma. Oke, jadi intinya saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita mau satu ayat lagi di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Yohanes 4 ayat 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18. Coba baca jadi. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Amin. Amin. Jadi intinya dalam hidup ini kita nggak perlu takut ya. Takut apapun lah istilahnya. Selama kita masih punya Tuhan, selalu kita masih punya harapan. Selama Tuhan ada ya, kita selalu ada juga pertolongan. Amin. Karena apapun yang terjadi, Tuhan itu punya maksud baik ya. Tidak ada maksud Tuhan itu yang jahat ya. Dari apa yang saya alami ya, saudara-saudara bisa lihat bagaimana pertolongan Tuhan ya. Walaupun sendiri dengan anak hidup, tetapi Tuhan masih tolong ya. Tuhan sekarang sudah buat anak saya Yonatan dipercaya ya untuk membantu di SPN Dirgantara ya. Batam ya. Ini SPN Dirgantara itu bagus saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena dia membentuk karakter kita ya, seperti semi militer ya. Itu sekolah penerbangan, dia membentuk semi militer ya. Memang pengajar-pengajarnya pun bagus ya. Mengajarin anak itu perlu. Anak itu jangan terlalu lemah mendidiknya. Selama masih muda dia harus dididik yang keras ya. Dalam keras semi militer saya suka saudara. Semi militer itu bukan kekerasan, tapi membentuk manusia, mental dia ya, supaya tahan bantingnya. Jadi perlu seorang anak, gak hanya perempuan, tapi cowok cewek itu sama ya. Perlu adanya pendidikan secara jasmani maupun rohani, karena kedepannya tuh saudara, kita menghadapi lawan yang sangat-sangat kuat, yaitu kuasa gelap. Yaitu seperti tadi yang saya katakan, lawan kita itu si iblis ya.
ya. Dia mengaum-ngaum seperti singa mencari orang yang bisa ditelan. Nah, bagaimana kita bisa menang kalau kita kurang firman Tuhan gitu, ya. Jadi sekian apa yang kami beritakan supaya bisa menjadi berkat, dan ingat tetap andalkan Tuhan. Saat ini saya juga mau berdoa ya buat teman-teman saudara-saudara yang melihat live kita bersama Yeremi di tempat ini di Global Giant Prayer Group, ya. Kami mau berdoa, kalau Tuhan tolong saya, Tuhan juga sanggup tolong saudara, ya. Tinggal saudara katakan saat ini apa yang menjadi beban saudara. Entah itu sakit penyakit, ya, entah itu masalah di dalam keluarga, entah itu masalah di dalam anak, ya. Kami banyak mengalami saudara, dan saya senang sekali membagi ini, ya. Supaya apa? Supaya semakin juga orang diberkati gitu. Bahwa jangan salah saudara, di dalam Tuhan itu ada rahasia yang besar yang kita tidak pernah tahu, ya. Tetapi pasti indah, kita dibuat terheran-heran gitu, ya. Tuhan memulihkan seseorang sampai melunjak-lunjak saudara, ya. Luar biasa gitu. Dan jadi apapun saat ini beban, ya, permasalahan, kami mau berdoa, ya. Yang punya masalah, tangan kanan taruh di dada, ya. Ya, tangan kanan di dada, dan kami mau berdoa, ya. Bapa di dalam surga, di dalam nama Putramu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu hari ini. Sungguh Tuhan, firman-Mu memberikan kekuatan dalam setiap kami, untuk kami lebih lagi berharap sama Tuhan, bukan manusia. Untuk kami lebih lagi mendalami akan kebenaran firman Tuhan, untuk kami lebih lagi melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, karena kami tidak sendiri. Bapa, saat ini kami berdoa di depan kamera, kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada, baik mereka yang sudah mengenal Engkau maupun yang belum mengenal Engkau. Mari Tuhan Yesus, Engkau tilik satu persatu yang taruh tangannya di dada Tuhan. Apapun yang menjadi problem, apapun yang menjadi permasalahannya Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan. Tuhan beri mereka sesuatu yang mereka harapkan, yaitu kesembuhan, kedamaian, sukacita, damai sejahtera, karena itu berasal dari Engkau Tuhan. Untuk yang sakit kami berdoa di dalam nama Yesus, biru Yesus menyembuhkan. Kami juga berdoa buat channel ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap staf-staf yang ambil bagian Tuhan. Mari Engkau campur tangan, Kau berikan hikmat supaya lebih lagi bisa memperluas akan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan boleh didengar oleh banyak orang dan nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, pengurapan tercurah saat ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan, baik Bapak Presiden, Wakil Presiden, semuanya Tuhan. Kau campur tangan, Kau berikan roh takut akan Tuhan, tutup bungkus Tuhan bangsa dan negara ini. Engkau yang menjadi pimpinan kami, sehingga Tuhan damai sejahtera mengalir dari atas ke bawah. Kami juga berdoa buat NTT yang saat ini sedang dilanda duka. Tuhan berikan kekuatan, berikan pengharapan bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi mereka. Rencana bukan membawa mereka untuk berlarut-larut di dalam kesedihan, tetapi mereka akan melihat kemuliaan Allah di NTT terjadi. Kami berdoa di dalam nama Yesus, yang mereka di dalam kesedihan, kesusahan, ataupun ditinggal kerabatnya, berikan penghiburan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara, ya. Tuhan memberkati. Sekali lagi kita mengucap syukur ya buat kesempatan yang indah, ya. Kita bisa sharing ya di dalam Global Giant Prayer Group, ya. Tetap semangat, ya. Tetap maju terus, ya, supaya nama Tuhan tetap diberitakan, ya. Nama Tuhan tetap didengar banyak orang. Oke, sekian. Terima kasih atas kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.